Kemudian berikut ini sebab-sebab yang dapat menghalangi kita dari agama Allah. Di antara yang jamaah, ikut budaya setempat sekalipun budaya itu bertentangan dengan agama Allah. Dan sebenarnya hal ini manusia terjerumus ke dalamnya karena dua hal di atas dari itu tidak tertanam dalam hatinya. Betul nggak? Terkadang sebagian orang tahu ini ada istiadat syirik, bid'ah, maksiat, tapi hana mangan nggak enak. Ya. Bagaimana lagi? Kita udah hidup di lingkungan ini, padahal Nabi juga hidup di lingkungan kaum musyrikin. Apakah Nabi ikut ritual syirik, bid'ah dan maksiat mereka? Enggak. Apalagi dapat bisikan dari syaitan, di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung tinggi. Kaedahnya ini kaedah iblisiyah, kaedah syaitan. Nabi berpijak di bumi musyrik, apakah Nabi melakukan kesyirikan? Nabi berada di dalam rumah di pamannya, Abu Talib, menyembah berhala. Apakah Nabi pernah mengantar Abu Talib untuk menyembah berhala? Pamannya. Beliau berada di tengah-tengah Mekah penuh dengan kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan. Beliau menjauh dari mereka sampai-sampai beliau menyendiri dalam Gua Hira, sehingga ketika wahyu pertama kali turun kepada beliau, yaitu 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq, kata Aisyah, wa huwa yatahannath. Nabi sedang fokus ibadah dalam Gua Hira menyendiri. Waktu itu beliau belum diangkat menjadi nabi. Ini jamaah. Dan itu penyakit sebagian manusia. Alasannya adat istiadat, sehingga dia berbuat syirik, buat bid'ah, bermaksiat. Allah berfirman di dalam surah Az-Zukhruf ayat 23, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum engkau di satu daerah yang membawa peringatan, melainkan tokoh-tokoh di daerah itu berkata, kami mendapati nenek moyang kami seperti ini. Kami hanya mengikuti apa yang ditinggalkan oleh nenek moyang kami. Sudah ratusan tahun kami seperti ini. Akhirnya dia tetap terus menerus di atas kesyirikan itu, di atas kebid'ahan itu, di atas kemaksiatan itu, karena fanatik buta kepada ajaran nenek moyang. Padahal kita umat Islam diperintahkan beragama untuk mengikuti Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi. Barang siapa yang menyelisih hal ini, dia ditinggalkan. Kata Imam Malik, kullun yu'khad wa yuraddu min qawli illa sahib hadzal qabr, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh ulama itu ada yang ucapannya bisa diambil dan ada harus dicampak ucapannya, kecuali ucapan Nabi. Tidak ada yang boleh dicampak, semua harus diterima. Setinggi apapun ilmu seorang ustadz, seorang tengku, seorang syekh, kalau ucapannya itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, kata Imam Malik, campakkan. Bahkan Imam Syafi'i menyatakan fadribuhu 'alal ha'id. Kalau kalian mendapati ucapanku bertentangan dengan Al-Quran dan hadis serta ucapan para sahabat Nabi, bantengkan ke tembok ucapan saya. Ini Imam Syafi'i. Sebagian orang muridnya bertanya, mana dalilnya Ustadz, mana dalilnya Pak Guru? Marah dia ditanya dalilnya. Mestinya dia senang ada murid yang ilmiah. Sebagian para pengajar agama, dogma yang dia berikan kepada muridnya. Lihat imam-imam dahulu, pendidikan mereka pendidikan yang ilmiah. Sehingga ada madhab Hambali, padahal beliau muridnya Imam Syafi'i. Berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i tentang duduk pada 2 rakaat seperti salat subuh, duduknya dengan tawarruk atau iftirash. Imam Syafi'i tawarruk, Imam Ahmad menunjukkan tidak ada fanatik di antara mereka. Andai kata agama itu ada fanatik kepada guru, tentu nggak ada 4 mazhab, karena Imam Ahmad murid Imam Syafi'i, Imam Syafi'i murid Imam Malik. Tapi zaman sekarang muta cukai yang digurih. Gurunya udah jelas-jelas salah, disentuh, dijelaskan, nggak mau terima karena fanatik buta. Udah jelas-jelas itu budaya syirik, budaya Hindu. Tepung tawar, ya kalau sebagian daerah namanya fusiju. Ada rumah baru, orang pergi haji, pulang haji, ketabrakan. Mobil baru, tepung tawar supaya berkah, menggunakan daun tertentu, beras, ya, air tertentu dengan bacaan tertentu. Di dalamnya ada sekian penyimpangan agama. Yang pertama, syirik kecil karena telah menjadikannya sebagai sebab berkah, dan itu bukan sebagai sebab berkah dalam agama ini. Dan kaidah syirik kecil kata para ulama, ja'alu syai'in sababan wa laysa sababan minasyirkil asghar. Menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan yang itu bukan sebagai sebab secara syar'i dan secara takdir, maka itu syirik kecil. Penyimpangan yang kedua itu menyerupai budaya kaum Hindu. Coba lihat ke Bali, ke KL,
Itu perbuatan orang Hindu. Dan Nabi bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Penyimpangan yang ketiga, bid'ah. Karena dia menciptakan zikir-zikir tertentu di situ. Dan menciptakan suatu ibadah itu hanya hak Allah. Kewajiban kita mengikuti. Enggak ada dalil, enggak boleh melakukannya. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Jangan kamu melakukan sesuatu tanpa dasar dari Al-Qur'an dan hadis. Kalau masalah agama. Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan suatu ibadah amalan yang tidak ada tuntunan dari kami, maka amalan itu tertolak. Hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan Nabi bersabda, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar." Apabila umatku telah berpecah belah, kata Nabi, jauhi oleh kalian seluruh ritual-ritual ibadah yang baru yang dibuat-buat oleh manusia tanpa dalil dari Al-Quran dan hadis, dengan pemahaman mereka para sahabat Nabi. Karena setiap perkara baru yang seperti itu, itulah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat, setiap kesesatan tempatnya neraka. Ini hadis Nabi, tugas kita hanya membacakan. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dari Ibad bin Sariyah. Sebagian orang panas kupingnya kalau kita sampaikan hadis ini. Berarti semua orang dalam neraka, cuma kalian aja yang selamat. Padahal kita kan bukan sedang menunjuk batang hidung orang. Kecuali kita bilang bidah, ANT, bidah, neraka, bidah, sesat, neraka. Nah, itu baru keras. Ya kan? Kecuali kita tunjukkan hadis ini kepada ormas ini bidah neraka. Ormas ini bidah sesat neraka. Ormas ini bidah sesat neraka. Bidah sesat neraka. Nah, itu baru ekstrim. Kita kan cuma membuat kaidah umum. Yang menentukan surga neraka haknya Allah. Kita hanya baca dan menerjemahkan hadis. Nabi menyatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Silakan yang memprotes sama Nabi bertemu sama Nabi di hari kiamat. Nabi menyatakan setiap ritual ibadah baru itu bid'ah, setiap bid'ah sesat, setiap sesat tempatnya dalam neraka. Ini hadis Nabi yang umum. Oh, ada bid'ah yang hasanah, enggak semua sesat. Ya silakan kalau punya hadis ya. Saya cuma tahu ada hadis setiap bid'ah sesat. Kalau ada hadis yang menyatakan bahwa setiap ada juga bid'ah yang hasanah, berikan kepada saya. Saya akan menyampaikannya. Karena ada hadis yang menyatakan setiap bid'ah sesat, maka saya berani menyampaikannya. Andai kata ada hadis yang menyatakan bahwa sebagian bid'ah ada yang hasanah, maka kita akan menyampaikannya. Karena kalau tidak, kita akan berhadapan dengan Allah dan Rasulnya pada hari kiamat. Tugas kita membaca dan menyampaikan hadis Nabi. Dan itu sebuah peringatan kepada umat ini. Bentuk kasih sayang kita kepada umat ini. Karena Nabi menyatakan orang yang melakukan bid'ah, hari kiamat dia tidak diperbolehkan masuk ke dalam telaga Nabi SAW. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Tapi gara-gara taklid buta kepada pegangan nenek moyang tadi. Ini penyimpangan yang keberapa? Dalam acara tepung tawar dan besi tadi. Pertama, yaitu kepada syirik. Kedua, bid'ah. Ketiga, tasyabuh. Yang keempat, mubazir. Betul nggak mubazir? Beras dibuang-buang. Dan Allah menyatakan wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Jangan engkau melakukan mubazir, karena pelaku mubazir itu saudara-saudara setan, kata Allah. Ini Allah yang menyatakan saudara setan. Ini sekian penyimpangan dalam acara besi, dalam acara tepung tawar, merusakkan akidah, bertentangan dengan tawakal, dan merusakkan ekonomi. Sebagian orang kalau mobil barunya nggak di pesiju, nggak di tepung tawar, kan nggak berani dia naik. Apalagi kalau mobil itu sempat tabrak, tidak di pesiju, tidak ditepung tawarkan, setelah itu nggak berani nyentuh mobil itu. Sampai ada harus orang alim pesiju. Padahal para sahabat berapa kali mereka hampir meninggal di perang Uhud, perang Badar. Ada yang pula Umar karena meninggal bertinju oleh yang dua gel. Enggak. Apakah para sahabat ditepung tawarkan oleh Rasulullah setelah perang Badar, setelah perang Uhud, setelah perang Khaybar? Ketika mereka punya onta baru, kuda baru, mereka lakukan tepung tawar. Ada dalilnya, hadits Tabrani, yaitu ketika Fatimah katanya menikah dengan Ali, Nabi memercikkan air ke Fatimah. Nah, pesiju ini. Ada pesiju, ada tepung tawar, mempolitisir hadis. Yang pertama, hadis ini hadis yang baik, di sanadnya ada seorang rawi yang wadda', suka memalsukan hadis. Yang kedua, andai kata hadis ini sahih, maka ini bukan acara pesiju atau tepung tawar sama sekali. Karena Nabi tidak menggunakan dedaunan, beras, baca-bacaan, ya. Tetapi itu sebuah permainan, bercanda dari Nabi yang sifatnya kebetulan. Andai kata itu sebuah ritual agama, tentunya Nabi akan melakukannya kepada seluruh para sahabat Nabi. Bukan hanya pada Fatimah, juga pada Ali, juga kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Tanpa menggunakan beras, tanpa air tertentu, daunan tertentu dan zikir-zikir tertentu. Tapi karena budaya tadi, sebagian orang tahu, tapi karena mikir nggak enak.
Akhirnya dia rela diperlakukan dengan sebuah ritual yang seperti itu. Begitu pula ritual-ritual lainnya yang bertentangan dengan agama Allah. Itu alasan kaum musyrikin ketika Nabi mengajak mereka. Karena sebelum Nabi ada, mereka beribadah sesuka mereka. Yang kabilah ini sesuai dengan apa yang telah mereka dapatkan dari nenek moyang mereka selama ini. Yang kabilah lain juga demikian. Datang Nabi nggak bisa, agama Allah ikut jalur saya. Halal haram ikut Al-Quran hadis. Cara ibadah, cara umroh, cara haji, cara sholat, cara puasa, cara zakat ikut tuntunan Nabi. Selama ini mereka tuntunannya sesuai dengan apa yang telah mereka peroleh dari nenek moyang mereka. Nggak terima. Apalagi tokoh-tokoh musyrikin Makkah yang itu adalah profesinya. Kalau ini dibuang, hancur dapur rumah saya, hancur ekonomi saya nggak hilang ketokohan saya. Maka mereka beralasan, inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Kami hanya mengikuti agama nenek moyang kami saja. Subhanallah, ini salah satu penyebab manusia meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Terlalu mengutamakan adat istiadat atas syariat Allah. Kita tidak dilarang secara asal untuk mengikuti adat istiadat selama adat istiadat itu tidak bertentangan dengan agama Allah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Al-'adatu muhakkamah, bahkan terkadang adat menjadi patokan dalam suatu hukum. Tapi kalau itu bertentangan dengan agama Allah, berbau syirik, ya adalah sebuah ritual bidah atau menjerumuskan kita kepada maksiat, maka hendaknya kita tidak mengutamakannya di atas syariat Allah, karena kita hak umat syariat bukan umat adat. Wallahu a'lam bishawab.